أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه اطلع الله على قلوب أوليائه فمنهم من لم يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة وقال أبو العباس الدينوري رضي الله عنه إن لله عبادا لم يستصلحهم بمعرفته فشغلهم بخدمته وله عباد lam yastaslihhum li khidmatihi fa'luhum li mahabbatihi wa qala Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu az-zahidu sayyidul haqqi minad dunya wal 'arifu sayyidul haqqi minal jannah yakni anna az-zahida istadahu Allah minad dunya fa qabidahu wadkhulahul jannah wal 'arif istadahul haqqu minal jannah fadkhulahul hadra istadahu min jannatil hissi wa ja'alahu fi jannatil ma'na wa hiya jannatul ma'arif wa qala Abu Yazid radhiyallahu anhu lan wis ngendika sapa Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu ittala'a wis niti-niti sapa Allahu ala qulubi awliyaihi ing atase atiye pira-pira wali Gusti Allah. Paminhum bapak iku setengah saking awliyaihi man anak utawi wong lam yasluh kang ora dadi patut lihamlil ma'rifati karena nanggung ma'rifat sorban hale digunakan fasyukhuluhum maka kesibukannya ahli ma'rifat bil ibadah lawan ibadah wa qala lan ngendika sapa Abul Abbas ad-Dinawari radhiyallahu anhu inna lillahi sedune kadhe Gusti Allah sapa ibadan pira-pira hamba lam yastaslihhum kang ora ngalap maslahat Allah maring ibad di ma'rifati karena ma'rifat maring Gusti Allah fasyukhuluhum maka kesibukane ibad bi khidmatihi lawan khidmat melayani Gusti Allah walahu lan kabeh Gusti Allah ibadun utawi pira-pira hamba lam yastaslihhum kang ora ngalap maslahat maring ibad bi khidmatihi karena khidmate ibad maring Gusti Allah fa ahluhum li mahabbati maka kompetensi ibad li mahabbati iku temen maring Gusti Allah wa qala rasulullah sallallahu alaihi Mu'adz radhiyallahu anhu az-zahidu utai wong kang zuhud iku sayyidul haqqi buruane Allah al-haq minat dunya
kang metu saking alam dunia. Wal arifu lan utawi wong kang ahli ma'rifat iku sayyidul haqqi buruane Allah al-haq minal jannah kang metu saking surga. Yakni tegese an-nazahida satuhune wong kang zuhud iku istadahu mburu ing wong kang zuhud sapa Allahu minad dunya saking dunya faqabidahu maka nguasai sapa Allah ing wong kang zuhud wa adkhalahu lan nganjingaken sapa Allah ing wong kang zuhud al jannata ing surga. Wal arif ulang ta wong kang ahli ma'rifat iku istadahul haqqu mburu sapa Allah al haq minal jannah saking surga fa adkhalahu maka nganjingaken sapa Allah ing ahli ma'rifat al hadrah ing hadrate hadirate Gusti Allah. Istadahu mburu sapa Allah ing ahli ma'rifat min jannatil hissi saking surga fisik wa ja'alahu lan dadakan sapa Allah ing ahli ma'rifat fi jannatil makna ing surga maknawi wa hiya yaiku jannatul ma'rifi surga biro-biro ma'rifat. Ya ini pun menurut ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Yazid Al-Bastami itu salah satu tokoh tasawuf falsafi Antoni. Tasawuf itu ada tasawuf amali, itu tasawuf yang dicontohkan oleh Rasulullah sejak awal, sahabat dan seterusnya, yang bentuknya amaliyah. Nah, teorinya gampang, ada di Quran, ada di As-Sunnah, tidak pakai filsafat. Itu tasawuf amali atau akhlaki. Dan itu yang harus kita pelajari untuk diamalkan. Yang kedua ada namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu diciptakan oleh orang-orang Muslim yang ahli filsafat, lalu membuat teori-teori tasawuf berdasarkan filsafat masing-masing. Ada namanya Abu Yazid Al-Bustami yang punya teori al-ittihad, penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Ada Abu Mansur Al-Mughith Al-Hallaj yang bikin teori al-hulul, yang Indonesianya bahwa Tuhan bisa mengambil tempat di dalam manusia. Tuhan bisa masuk ke dalam manusia. Ada Wahdatul Wujud Ibnu Arabi, artinya penyatuan sama, yang kemudian dianut oleh didongengkan di Nusantara dengan tokoh Syekh Siti Jenar. Itu tasawuf falsafi. Kang oleh belajar, kang ngerti filsafat baik, kang ngerti aja belajar. Beli perlu percaya, soal dua rukun iman. Aja tukaran, ya. Terus kang ngerti aja mengkafirkan ahli tasawuf. Kang mengkonon lho. Namanya tasawuf irfani. Jadi pertama tasawuf akhlaki, kedua tasawuf falsafi, ketiga tasawuf irfani.
Tasawuf irfani itu ajarannya pertama tentang makrifat. Penciptanya Zunnun al-Misri, asli orang Mesir. Kemudian yang kedua alirannya teori tentang al-mahabbah, tentang cinta kepada Allah. Penciptanya Rabi'ah al-Adawiyah. Itu kalau Anda suka nonton film-film India, itu tasawufnya tasawuf madhab mahabbah. Cinta itu mengalahkan agama. Tidak hanya suku, macam-macam agama pun kalah oleh cinta, karena agama harus didasari oleh rasa cinta. Kalau Anda beragama tidak punya rasa cinta kepada Tuhan, beribadah tidak pakai cinta kepada Tuhan, yang ada beribadah itu sebatas takut neraka. Kenapa Anda sholat takut mancing neraka? Itu kelasnya kelas outsourcing gitu. Buruh kan harus outsourcing Antoni. Nah itu buruh itu kenapa kerja? Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Ada sampai enggak, kenapa sembahyang? Ambil oli ganjaran, ambil mancing soda. Nah itu kelas outsourcing. Katakan ahli mahabbah, kenapa Anda ibadah, sholat macam-macam? Karena aku cinta kepada Allah. Kenapa Anda cinta kepada Allah? Karena Allah zat yang wajib, pantas, layak dicintai tanpa celah sekalipun. Itu madhab cinta. Di Turki dianut oleh orang-orang yang ngakunya murid Jalaluddin Ar-Rumi. Ar-Rumi itu orang Romawi, tapi ajarannya subur di Turki. Karena waktu itu Turki Utsmani jaya. Turki Utsmani, Safawiyah di Persia, Mughal Akbar di India, itu jadi jaya-jayanya. Di Turki anutannya Jalaluddin Ar-Rumi yang falsafahnya cinta. Dengan di India, ya. Kalau Zunnun al-Misri falsafahnya makrifat. Jadi 3 aliran besar tasawuf Islam. Pertama tasawuf akhlaki yang sumbernya langsung Rasulullah Muhammad dan pasti benar, wajib dipelajari dan dipraktekkan. Tasawuf falsafi, tasawuf irfani, belajar ya bro, ngerti ya bro, ngerti ya apa. Karena nanti dalam tasawuf falsafi itu ada aliran-aliran yang masuk, termasuk panteisme. Panteisme itu falsafah Yunani ciptaannya Pitagoras, yang dulu sekolah jurusan IPA akan ngerti hukum Pitagoras. Pitagoras berhukum apa? Mama kita bangun tukang bangunan sering ngomong Pascal, Pitagoras, Pak. Ngukur-ngukur meter-meter, ngukur seruangan di pantai Perangiji, semeter pantai Perangiji. Pascal terkenal ini ilmu fisika, Pitagoras terkenal ini ilmu ukur dari orang tua pengen. Dia itu filosof yang punya prinsip bahwa runang ini, runang ya, ngantuk. Dari Pitagoras, manusia itu berasal dari yang maha suci. Roh satu, yang kedua roh manusia itu suci. Yang ketiga, roh manusia kalau mau kembali kepada Tuhan yang maha suci harus suci. Karenanya harus ada yang namanya tirakat, riyadhah, mujahadah, dengan cara menyiksa badan fisik.
santri pegah-pegah kayak Habib Kemendak asalnya puasa baik. Jadi bagian awaknya pegah, yang penting rohaninya gemuk. Jadi tahu ini priben urul rohani gemuk awak fisik pegah ya kan. Nah itu bulannya di Indonesia Nusantara pengen uang bakat manjur tasawuf dan barakat ya kudu pengkang kudu kurus karena masih mengerti paham panteisme Pitagoras. Nah zaman ini ditangguh zaman ini lapangan serba ada masa awak pengkang yang ketinggalan zaman yang itu. Jadi pengenut urus senang kesir-kesir mangan diirit-irit puasa kudus Senin Kamis petop dina lair dipuasai mangan nasro pantangan iki dikenal mangan panganan kang bertusik binatang kang bernyawa termasuk endok termasuk peci lori itu badan pengen sapi loh pokoknya dimakan daging macam-macam emang teman-teman dah suatu nganggur tahu oncom baik kalau orang namanya onta pecong oncom tahu dengar onta si anak tapi makan daging nah itu. Makanya tokoh yang namanya Abu Yazid Al-Bastami oleh tasawufnya orang-orang NU tidak dijadikan rujukan. Yang dijadikan rujukan adalah Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi yang modern dan Imam Al-Ghazali itu. Abu Qasim Al-Baghdadi dijadikan sanad thariqat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi founding father thariqat. Jadi semua thariqat yang ada di dunia ini sanadnya harus nyantol ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ke atasnya sanadnya harus nyambung ke Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau anak Syabaniyah pernah ke Salman Al-Farisi, pernah ke Abu Bakar, tapi pernah juga ke Imam Ali bin Abi Thalib. Itu sanad keilmuannya. Nah, dengan demikian yang representatif mewakili doktrin tasawuf adalah thariqat itu. Makanya wajar kalau ada orang punya asumsi masuk thariqat pasti masuk tasawuf. Iya. Tapi sifatnya doktriner nanti. Itu sebabnya berkali-kali saya sampaikan kalau dalam thariqat tidak boleh ada debat, tidak boleh ada diskusi. Karena bentuknya sudah doktrin, ya, gelem, mangga, digelem, banyak tarekat harus serba nurut, ya ini karena sudah doktrin. Apa itu protes PT? Ya. Gimana? Proses dikenal boleh. Ngaji. Maka kan wis ngadep kita mursyid dikenal di pohon digelam terkutuk sugi Pak. Iya. Nah, saya sampaikan jangan menganggap gampang itu mursyid saya, itu mursyid saya. Paling dunia tarekat ya jauh, saya bilang doktrinnya
pada mursyid yang Anda pilih, jangan pernah bilang tidak. Jangan pernah bilang mong, boga, terkutuk, yakin. Engkau dingin kan? Langkah. Ya. Protes banget. Terkutuk. Kemenang, ada dengan dan itu semua torekot. Apa maning sampean nganggep wong kang wali. Toli pernah ngrasani dosa gede. Itu yang berlaku begitu. Kalau sampai percaya Gustur wali, aja lo ngomong nang biasa Gustur. Anak Gustur dia cek aja menang banget di bawah. Resikonya begitu dalam torekat. Dan itu berlaku sedunia. Apalagi kepada sahabat Nabi, kepada kami Nabi. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati, jangan mudah mencatatkan oh itu wali, itu mursyid, jangan. Kalau Anda belum bisa mengakukan, itu tambahan saja. Nah, jadi sekali lagi, yang representatif mengamalkan ajaran tasawuf adalah murid-murid thariqat. Nah, kalau pesantren tradisional ya gudangnya, walaupun tidak ngomong ini thariqat, karena thariqat itu bukan ilmu. Doktrin itu beda dengan ilmu. Kalau tasawuf itu ilmu, makanya alirannya macam-macam. Tokohnya, imamnya banyak. Nah, jadi beda. Kelahirannya beda. Tasawuf itu muncul ketika zaman keemasan Islam. Keemasan Islam itu jangan tasawuf, matematika, fisika, kimia, ilmu hayat, aljabar, semua ada. Kitabnya banyak. Semua orang pintar semua. Satu orang imam itu bisa pintar tafsir, pintar hadis, pintar fikih, pintar usul fikih, pintar ilmu kalam, pintar matematika, pintar filsafat semua. Nah, ketika Islam bangkrut, mundur, baru ada kesadaran dari seorang Abdul Qadir Al-Jailani mengumpulkan jamaah umat, kumpul bikin halqah, emang di Yukang kumpul Zikir la ilaha illallah. Takon murid Syekh pun apa? Hadhihi thariqatun ilallah. Kian gitu caranya ngerti Gusti Allah. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam sudah Islam KTP. Seantero dunia itu Islam KTP. Ya paham lah Islam KTP itu apa nih? Ya, ini cangkem baik. Penampilannya bajunya ya kayak orang Islam, tapi sembahyang beli, pemerintahan boleh diadil macam-macam. Nah, jadi kelahiran Tarekat itu sebagai respon antisipatif karena bangkrutnya Islam. Jangan mau diputerbalikan oleh orientalis. Orientalis mengatakan Islam mundur karena tarekat. Salah besar. Justru tarekat itulah yang mengembalikan orang menyadarkan manusia bahwa saya ini muslim. Nah, gampang ngomong lah menakar tarekat Islam lumpuh, bubar. Gitu. Dicatat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah mengkaji kitab-kitab karya Al-Imam Al-Ghazali, lalu dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang praktis dan gampang, tidak kaku, namanya thariqat. Jadi thariqat itu salah satu cara yang paling gampang ngajak orang masuk Islam. Bulannya kan jangan heran, lamun wong thariqat dengar di syariat, lihat Pak.
karena sudah kurikulumnya sudah ganti. Kalau orang masuk tarekat, kurikulumnya itu sang kursi. Dia perlu ngaji kitab macam-macam. Nurut atau jadi guru, selamat. Loh, makanya di aplikasi mulai tarekat itu BKN Indonesia pinter-pinter, di blog-on. Oh, gitu. Nah, jadi sekali lagi yang perlu diyakini bahwa tarekat itu representatif ajaran tasawuf. Tasawufnya siapa? Ya yang mereka condong. Nah, itu, oke ya. Itu Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid berkata, Ittala'allahu ala qulubi awliyai. Allah muncul di dalam hati setiap kekasihnya alias wali-wali Allah. Faminhum man lam yasluh li hamlil ma'rifati sarfan wa syughluhum bil ibadah. Di antara orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, ada yang namanya ahli ibadah, gitu. Dalam sampean wakil ibadah lo, artinya sampean lagi diparkiri Gusti Allah, lo terus sampeannya krungu. Mobil kamu nentang dalam berwakil sembahyang subuh berjamaah, itu artinya bisa marah nih ente marah. Nah, ente kan diparkir angker. Kowe subuh ada di pasar Kali Tanjung. Ongkong kayak itu. Iya. Iya, tapi duduk berarti bisa lebih marah, bisa marah, cuma ente ngadui. Layu. Pada di Tanjung, marah di pasar. Jam loro wong subuh sampai tahajud, kloyong di pasar. Kira-kira ganjarannya gede-gede. Udah di pasar. Ditahan. Jadi di pasar. Lagi belanja. Iya. Buat di pasar. Di pasarnya ngapain dikit? Ini pasarnya luru rada kembang. Hah? Tahu kalau ada pasar. Wa qala Abu Abbas Al-Jinawari radhiyallahu anhu, Inna lillahi ibadan lam yastasluhum li ma'rifatihi wa syughluhum bi khidmatihi. Di antara hamba-hamba Allah itu ada yang memang walaupun sudah ma'rifat, hobinya khidmat, melayani Gusti Allah. Maka mereka disebut ahli mahabbah. Gitu ya. Di tokoh kayak Dzunun al-Misri itu al-arif billah, ahli ma'rifat ya. Dan dia setiap hari mempertajam maksimalnya sehingga benar-benar meyakini dia bisa melihat Gusti Allah, mengenali Gusti Allah. Tapi tokoh semacam Rabi'ah al-Adawiyah yang sudah mengenali Gusti Allah, tetapi yang dipertajam rasa cintanya kepada Allah, maka disebut ahli mahabbah. Itu ya. Jadi ada orang yang mengenali Gusti Allah, semakin kenal terus, kenal baik, beli teman. Ana wong kan temen Gusti Allah tapi dikenal Gusti Allah kayak apa. Paham lagi? Ana wong kenal nih presiden, kenal deh, tapi kenal saking nguruwe ngerasa wong dari sengit. Nama nih wong kenal yang presiden, tambah kenal tambah temen. Orang loh. Ya, orang semacam Rabi'ah al-Adawiyah itu semakin kenal Allah, semakin cinta Allah. Nah, tapi ada orang yang cukup kenal saja, karena
dia hanya pengen bisa bertemu Gusti Allah. Kalau Rabi'ah kenal dan pengen mencintai Gusti Allah. Konon beda makrifat dan mahabbah. Karenanya makrifat dan mahabbah itu ibarat logam, ruang logam. Sebelah kanan makrifat, sebelah kiri mahabbah. Artinya begini, idealnya semakin kita mengenal Allah, semakin cinta Allah. Itu, semakin cinta akan semakin mengenal, dan setelah mengenal akan mencintai terus begitu. Jadi antara makrifat dan mahabbah aslinya tidak boleh dipisah-pisah, Mamudi. Oh no. Semakin mencintai, semakin mengenal Kanjeng Nabi, mestinya semakin mencintai Kanjeng Nabi. Bukan dibalik, karena terlalu tahu tentang sejarah Nabi malah tidak mencintai Nabi, malah bikin pernyataan-pernyataan yang merendahkan Nabi. Ya, zaman ini kan orientalis gitu kan, non muslim yang belajar sejarah Nabi semakin tahu detailnya Kanjeng Nabi, bikin pernyataan yang merendahkan Kanjeng Nabi. Jelas banyak contoh saking pinternya tentang sejarah Islam Mi'raj. Nah itu orang non muslim bikin apa namanya, buruk. Loh, buruk itu kendaraan yang ditumpaki Kanjeng Nabi ketika Islam Mi'raj. Buruknya apa? Gambarnya wong wadon ndas, wong wadon jadi wong sumber sih ora lagi. Buruk itu gambarnya ini wadon ayu kayak sikile jarang, anak suwi kayak cat sama pengen kan, cat udah terbang. Itu salah satu cara orang muslim merendahkan Kanjeng Nabi yang bahayanya mudah diterima oleh orang awam. Orang awam itu akan mudah percaya bahwa Kanjeng Nabi Isra Mi'raj numpak burung. Padahal burung itu bukan seperti itu. Nah, dalam kaidah ilmu tafsir namanya itu tafsir Israiliyat. Tafsir Israiliyat itu diciptakan oleh orang-orang non-muslim yang masuk Islam lalu meroboti Islam dari dalam. Bikin tafsir namanya tafsir Israiliyat. Salah satu contohnya tafsir itu merendahkan martabat para nabi-nabi termasuk Rasulullah Muhammad. Tuh. Nah, jadi idealnya kalau kita ngaji ilmu kalam, ilmu tauhid itu kan mengenali Gusti Allah. Nah, setelah mengenal idealnya mencintai Gusti Allah. Apa buktinya mencintai Allah? Ya ikut sunnah Rasul. Nah, sebelum tasawuf muncul, ilmu fikih ya dewe ngalor, ilmu kalam dewe ngertak. Jadi ketemu. Nah, setelah Imam Al-Ghazali lahir, tasawuf apa fikih, ilmu tauhid dimodif, digabung-gabung jadi satu. Makanya tasawuf Imam Al-Ghazali itu sudah mewakili fikih Imam Asy-Syafi'i dan akidahnya Imam Al-Asy'ari alias Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya repotnya orang NU tidak menerima apalagi menganut paham aliran apa? Wahdatul Wujud kayak yang diciptakan oleh Ibnu Arabi atau Al-Ittihad atau Al-Hulul. Jadi makrifatnya tasawufnya orang NU cukup taqarrub ilallah, mulanya tahlilkan nawaitu taqarruban ilallah ma'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil
Di patan tahlilan kudu ana la ilaha illallah. Jajane ibu subhanallah. Iya, ibu ana tahlilan iya kalimatnya la ilaha illallah. Fatihah seoblok apa ibu? Ya, bukan tahlilan takbir cukup la ilaha illallah terus doa. Raja protes tahlil dan teman puji orang tidak takdir ayo sholawat subhanallah itu ibu ngenteni dan seterusnya matang ya ram ya Waqala Yahya Ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu As-sahid sayyidul haqqi minad dunya. Hamba Allah yang zuhud itu laksana buruan, binatang buruan yang keluar dari dunia. Jadi orang zuhud itu lahirnya di dunia. Al-arif sayyidul haq minal jannah. Sedangkan ahli ma'rifat itu lahirnya dari surga. Jadi sih percaya dipercaya. Sebab yang bikin pernyataan pasti ahli ma'rifat, bukan wong zuhud. Ya. Artinya makanya itu perlu saya sampaikan. Orang bertarekat, orang bertasawuf itu ada yang makom zuhud, ada makom ma'rifat. Ada makom zuhud plus ma'rifat. Pilih saja. Iya. Jadi tidak mesti orang masuk tarekat tasawuf ahli ma'rifat, ahli ibadah, ahli zuhud. Boleh. Sekuatnya. Aja sempurna yang ada Nabi yang bisa. Itu sampai balik tasawuf sehingga kelasnya ma'rifat ya apa ma'rifat otak kita menyadar, hati kita dibersih. Kalau disebut ya apa nah keutamaannya kalau ahli zuhud itu lahirnya di alam dunia, prosesnya itu di alam dunia. Belajar bahkan ahli ma'rifat lahirnya sing swarga mudhun ning bumi. Loh. Kelasnya jadi sing alam yang pada dewa-dewa turun ning bumi yang bercapada pun ahli ma'rifat. Bahkan ahli ibadah, ahli zuhud belajar di dunia terus nembe masih alam surga. Jadi kaya-kaya itu yang paling pertama bagi surga ahli ma'rifat, itu ahli ibadah. Setuju lagi? Setuju boleh? Setuju boleh? Ada nih. Sebab setuju? Sebab setuju apa? Ahli ma'rifat mandi surga dikit, ahli ibadah kau kali-kalian. Bila perlu taib, iya, perlu kelamun cecek kawan taib. Sebab wong ahli ibadah si akhir pamri, kenapa ya? Apa sih tahajud tuh gunane? Duha kemanfaatnya apa? Salat kemis manfaatnya apa? Loh, kenapa? Anyang-anyangan. Iki keping loro. Ahli ibadah durung tentu kenal ning Gusti Allah. Setuju lagi? Ajeng gandeng buri iki, gandeng iki napa? Ahli ibadah durung tentu kenal ning Gusti Allah. Kan loro contoh. Kan loro bukti beli. Bukti. Sampai ibadah pengen nang surga. Iya kan?
Padahal Qur'ane inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Untuk Gusti Allah, kenapa sampai dur surga, dur pahala? Oh, berarti sampai dengan Gusti Allah. Kalau baliknya sama yang pasti kan. Ya. Iya kan? Baliknya itu ngomong. Iya bener. Terus jadi sampean Pak ibadah akhir pasti menuju surga. Padahal la haula wala quwata illa billah. Berarti lebih kenal Gusti Allah. Loh, bulannya menuju surga mutakin. Ini aja di kamar tuh lihat rekamannya. Seperti uang negara. Ya, kan ilmu kan. Waktu ahli makrifat sih kenal Gusti Allah, Gusti Allah pengennya apa nomor. Ahli makrifat mau apa? Gusti Allah pengennya apa? Dituruti. Ayo ahli ibadah pengennya apa? Gusti Allah nurut nih kita. Iya beli. Dari Gusti Allah emang gue apa? Nurut ente lebih dari Gusti Allah apa? Oke ya. Terus kau mikir perlu protes. Iya kan? Innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah akan selalu memberikan rezeki kepada yang Allah sukai, kehendaki. Ya Ben? Ya Ben? Beli perlu dijalur. Barang yang itu kalau maksa, ya Allah kita jalur mobil dipaksa-paksa. Saking dimengerti Gusti Allah hebat. Nah terus anak wong kafir suci benceng. Kita sembahyang mau tahajud kau doa angker banget. Jari pun pak tahajud doa suci gampang. Wong kafir kok boleh suci Gusti Allah kok priben. No, makanya lho. Ahli ibadah lo senangnya makanan sama. Tapi ahli marifat sih itu innallaha yarzuqu may yasha. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah di apa baik bisa. Nah, apa baik bisa, tapi dari manusia masa sih dari Lombok negara santri tapi ada gempa. Apa urusannya gempa kalau ibadah? Cemplongan yang WA geger gempa gara-gara dosa. Ini undang-undang dosa Allah betul gimana? Ya gempa ibadah lah hubungan. Dosa-dosa gempa kan alam. Iya, iya. Gempa kan alam, Jok. Bumi lo pegel anak kesleo cepit dewa itu gempa apa hubungannya kalau dosa aduh parahnya ika dosa lah di Meksiko nih apa Las Vegas kan dosa itu lah gempa lah apa urusannya gempa kalau dosa tegel temen nuduh wong Lombok dosa tuh ya apa ente kan? Iya Lombok. Tegel temen saya nuduh wong Lombok pendosa. Laku hubungan. Negara TGB. Hah? TGB punya Jokowi sih. Ya tadi anak wong kafir. Ya, wong kafir disiplin nonton. Ya, disiplin bisnis sukses. Kalau digelandangin orang muslim males tangi turu awan paling ngarah masa dibela kan Gusti Allah yang bela kan disiplin masa bela kan males kalau lho Pak diantara makrifat semua ambil aja sudut itu sopan manusia ambulan bencana hubungan kalau dosa ya dosa-dosa bencana-bencana apa aja-aja nah gitu kan
Di sana itu ada dosa kudu sembahyang, dosa kan paling gede itu lawan itu penguasa diadil orang. Wis nak ampun mau di. Kulane dedongae pimpinan siapapun namanya yang penting mewakili keadilan. Kulane Cirebon sih falsafah yang Antoni Ratu Adil. Matan Ratu Adil mudun berarti Cirebon wis morak-marik. Oh, berita saya makanya panah dari wong tua banget. Obatan yang keraton kesepuan karena manusia metu alang-alang dhuwur. Sedhuwur dadi kira jauh. Ratu Adil mudun. Ratu Adil mudun kiamat. Oh, ono. Lamun Syiah Imam Mahdi. Oke. Cirebon dulu Syiah bukan Syiah. Kalau Cirebon gagah berani jangan ngomong Ratu Adil. Kita pakai bahasa biasa. Syiah si Imam Mahdi. Kira-kira tambah Al-Muntadzar. Sekarang kan dulu Imam Mahdi. Cirebon sih wani Ratu Adil. Oh, ini tegas maksudnya. Jadi kalau kembali ke sejarah Cirebon hanya butuh satu, keadilan. Karena kalau sudah ada orang adil, lakau melarat dijamin. Ibaratnya di Makayaman ini rakyat sugih, namun pemimpinnya adil. Jadi percaya ente di luar Cirebon menjaga kurang itu. Singapura itu falsafatnya mahabbah. Baridin surat Mina temen di kelakon. Ya, jadi gitu loh. Bedanya ahli ibadah orang sebut dengan ahli makrifat. Kalau ahli makrifat mengenali maunya Allah dulu. Kalau ahli ibadah berarti setengah nafsu. Apa dari sholat diurusi. Nah, yang bagus ibadah itu kan pernah saya bacakan suruh Sunan Bonang itu. Ya, Anda sholat tapi tidak mengenal yang Anda sholati, maka sholat Anda sia-sia. Itu baru tauhid uluhiyah. Ente sholatnya nggak sapa. Sholat dikit sih ada berak dikit, ya. Waktu bisa dijebak. Kita sholat untuk Allah, tapi kita dikenal Allah itu siapa? Itu sia-sia. Ini aja lo awam ya, aja lo awam. Kita udah pada sembahyang. Kalau sampai yang syarat mati baik. Dari Sunan Bonang lo Anda sholat tidak kenal siapa yang Anda sembah, Anda puja, sia-sia. Kenal, siapa? Gusti Allah. Dulu kenal, weruh. Tahun zaman Gusti Allah kok priben. Sifatnya asmae, arane, mbok. Nah, aku namanya dikenal sekedar weruh. Jadi dulu bagus ibadah, terus mengenali kanthi ibadai. Kenalan. Sekali-kali kenalan kalau Insya Allah aja eng-engan baik. Ya. Ya itu sifat 20 dihafalaken. Nah, terus dipelajari Allah wujud, kita mbako, ini kenal. Ya. Asmaul Husna dihafalaken, artinya dihafalaken. Kenal itu bahasa Arab makrifat. Ya, sampai kenal karo kita sampai makrifat kita. Bukan ke bahasa Arab. Hal anta takrif, apakah Anda kenal? Kenal ke bahasa Arab makrifat. Tuh.
Jadi cara mengenal Gusti Allah ya belajar sifat Gusti Allah kang 20 minimal atau Asmaul Husna pun caranya hampir weruh. Oke, Bit? Nah, jadi ahli zuhud iku amening dunia terus mancing swarga. Wan ahli marifat metu sing swarga turun ing dunia nganggo ngopeni wong salam dunia. Ono lho. Ya. Lamun ing wayangan kan ketara guru mudhun turun. Ya. Ya beli sangyang beli. Nah, sangyang wenang mudhun serut. Sangyang mumeng mudhun, sangyang mumet mudhun serut dari Semar nganggo ngopeni wong ing alam masa pada. Pun ahli marifat mongko contohe ngan wayangan itu. Betara guruku dewa. Nah, dewa itu dari wong tasawuf ibaratnya ahli marifat atau wali. Ya, sangyang. Jadi ahli zuhud metu sing alam dunia engko dianjakaken ing swarga. Nah, bahkan ahli marifat metu hadrah Allah, hadirat Allah. Ning iringane Gusti Allah, ono lah gampangane. Ya. Paham gitu? Makanya engkau kabeh wong Islam mati swarga al jannah. Tapi anak kang mati swarga, anak man wong Islam mati swarga terus ketemu Gusti Allah. Hadroh ngono. Nah, ahli ibadah, ahli zuhud engkau mati swarga. Bahkan ahli marifat karena mau wis ning swarga, engkau mati swargae ditemui Gusti Allah. Paham itu? Aku ulangi. Ahli ibadah, ahli zuhud, engkau ning akhirat mati swarga. Ahli marifat, engkau ning akhirat mati swarga plus ketemu Gusti Allah. Sebab asli pengen sing swarga. Contoh Nabi Adam lah. Nabi Adam ning swarga, mudhun ning bumi. Kok ning swarga ditemui Gusti Allah. Ya. Ono lho. Tapi kami menuju surga ya mancing balas oli ya ampun kita mau ditimpu boleh ya paham sih paham lah masih sore ya. Jadi wong makrifat sih maunya kenal karo Gusti Allah. Ya, lalu mudhun ning bumi. Terus dia mati ning akhirat mati swarga. Ya kan harus kenal karo Gusti Allah, ketemu karo Gusti Allah mati. Kan enggak? Ya beli. Ai kita sih ibadah terus mati swarga. Swarga pemindit dua. Terus kelasnya kelas melati, kelas mawar, kelas bulan dua. Ya, surga anak pira dulu. Ai ahli marifat suruh surga anak semene, neraka anak semene kan. Ya. Terima kasih nih. Lagi cilik kan diajari nama-nama malaikat. Ya. Nama-nama surga anak pitu, neraka anak pitu lho. Ahli marifat tuh semono nih. Ya. Ai ahli ibadah sebelum sing penting ibadah. Mandi surga apa cung pokoknya surga. Kalau ya iya. Iya, pokoknya ibadah, dakwah, syiar terus. Ya, kapan ya? Nah, gitu. Jadi lamunan kita-kitaan ahli ibadah mandi surga fisik, anak panganan, anak minuman, anak bidadari, anak air mengalir, sungai mengalir, kita-kitaan ya, surga awal. Nah, pakatan ahli marifat surga itu surga mau.
Perlu. Mau di surga maknawi. Yang penting ketemu Gusti Allah. Kono apa? Ini makan bela. Hamid pengen kamu presiden. Mau dia pengen kamu presiden. Pada ya. Pada beli. Beli pada. Beli pada. Ketemu presiden ini deh. Ini deh, kamu nama presiden. Istana. Jangan mau beli. Beli perlu. Bila perlu presidennya meneng. Loh, beda apa kan lu ya? Beda apa kan lu? Nah, dari kami tahu presiden di istana negara pun ahli ibadah. Ayah kemarin Pak Mahmudi, presidennya kan meneng. Belum perlu kita mana? Kau lo, paham belum? Loh, jadi Pak kami pengen yang bagi surga, Mahmudi pengen kita menuju Allah. Ini dia neraka sampai apa? Kalau kita menuju Allah, iya. Rabi'ah al-Adawiyah karena cintanya, karena tulusnya ibadah kepada Allah, melayani Gusti Allah. Ya Allah, daripada saya masuk surga sampai merengut, mendingan maju neraka sampai senyum, ningisun. Orang itu, sering sama orang para mudik ini berdua, ngirim segala-gala. Ditemani, temani, dia boleh beli. Loh, anak si Jerman ini mudik tapi diteleponi milidik. Ayo, milih mantu kan diteleponi kan mudik, tapi kan mudik ngirim ditemani apa? Orang-orang Jakarta. Ini surga ngomong orang nih. Padahal yang mertua, mudik kita terus ngirim segala-gala. Mertuanya apa kayak beli job? Hah? Ya ketemu kayak wayang dalam bersebaik. Loh, ini surga lo kamu nonton. Nih dia bisa lo promote. Jadi lo, Gusti kita bersedekah, haji, umroh, galula, tahajud, duha, Senin Kamis, sendiri lo. Tapi bisa lo promote. Anak mandi kan pelangap lomo. Ya ayatan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dung tang encong kene cok. Ini surga karo kita. Pilih deh. Hah? Ini jadi milih mandi, kita milih janji apa? Milih mandi surga, kita milih janji akan di surga. Kita milih dipaksa. Gitu ya. Lah itu begitu tuh Pak. Proses kita bermakrifat tuh mikir mono. Ajalnya terlepas. Oke Mas. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku. Sholat ibadah dulu. Nah, apa itu sholat kalau nusuki beda-beda. Nah, berarti kan ibadahku dulu sholat baik. Ya. Orang pun proses bermakrifat mengenai semoga jadi kita itu. Hati-hati kita baca kuliah di Surabaya, Kiai diulang Profesor Karun Almarhum cerita mengenai para filosofi masuk surga itu nggak butuh bidadari, nggak butuh macam-macam, perlunya ketemu Gusti Allah. Kalau orang awam masuk surga yang diburu makanan, minuman, bidadari macam-macam. Para kuliah Profesor Merku dari Kiai di Jombang, kita sih surga orang awam ya, anak bidadari. Sakit muncul ya. Oh, dia bisa jadi segmen ini ngomong kalau kita mana? Dia ngomong apa? Ya. Malah di atas itu dari kami Nabi loh.
nikmat di surga yang paling tinggi apa Rasul? Bertemu di Allah. Ada lagi ada mardo hillah. Loh, jadi kita di surga ya ikhlas, musola ikhlas, suka terima dan disambut. Nah, anak kami sambut di surga, anak kami ditemui, anak kami disambut, ditemui. Dari ini dunia beliau musola, di surga beliau musola. Oh, kan enak. Pada kalau kita minggunya begitu ketemu Pak Soekarno, Bung Karno, ini akhirnya begitu ketemu mana? Padahal ngaku apa? Mengikut Bung Karno, minggunya begitu ketemu, ini akhirnya begitu ketemu. Apa maknanya kanjeng Nabi? Ngaku umat kanjeng Nabi, minggunya begitu ketemu, ini akhirnya begitu ketemu ya kok ciraka 12 kan? Bolak-balik. Ya. Jadi padan-padan ini dunia beri ketemu kalau kanjeng Nabi, moga-moganya akhirat ketemu. Ini dunia beri ketemu di surga dan akhirat ketemu. Di surga mesem, konon beda malu. Aduh ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Dawan. Sudah ada doa mahnya. Ya. Bisa lo ngerti, dia pengen masuk surga. Agak ada doangan. Masa mandi surga pengen doang? Ibadahnya benar. Iya. Kalau suki ada doang, makanya enak waktu aja ada doangan. Buang-buang waktu itu sih. Buang-buang macam salah itu Tuhan. Tuhan itu maksud agung bisa. Kota. Soal sekali-kali cerdas. Ngomong orang tani Tuhan tengah-tengah dalam ada masjid. Tes pulang ke rumah. Ya. Tuhan jadi masjid agung dagangnya pasar derajat. Ya, pelanggannya bubar banget ya. Katakan dagangnya sih ya. Dia bubar banget kita yang Ada dagangnya. oh dagangnya gitu, Tuhan yang jadi nggak takwa. Balik ke jam 12 saya tutup aja dagangannya ya. Iya. Kullu ardi masjidun. Lemah masjid kan, itu kan jalan lewat. Jadi pengen jalan kiai mana, tuh kapan masjid. Kok gak dekat kalau kalau perlu siji. Aduh, ibadahnya anak-anak. Sembarang lu coba sopan rasanya. Bisa lah kok larat orangnya. Riben. Iya, om dagang pasar dengan di pasar. Bila perlu di pasar kan, kios dan mungkin ada tempat khusus, kalau pesugihan. Ya iya, apa di pesugihan Pak ya? Pak sampai Tuhan. Iya, kan pesugihan nih. Takonan sebenarnya apa apa? Pengen dagang laris kan? Iya kan? Pengen sugih kan? Ya, kalau ngomong sugihan itu fatwa retik. Apa beda? Ini masjid dengan tasbih, ini pasar dengan tasbih. Jadi mau apa? Ya, betul Pak. Masjid dong, dengan tasbih. Oh ya. Ini pasar dengan tasbih Pak. Ya pasar dengan dagang. Di sana dagang beribadah. Dengan tasbih. Bahkan mungkin pasar dengan tasbih, masjid dan dengan tasbih. Ya, pasar dengan duit, masjid dengan duit. Kon loh. Aku apa sih Pak? Ya tak amal jari dia, aku apa? Buatan orang mis.
Boten undang serabi lah. Betul-betul teman. Ono Pak. Ya. Jadi aja jangan lagi dulu. Cung, ini puasa Senin Kamis ini puasa Senin Kamis di sahur. Yo, Senin Kamis katanya sahur. Boros. Bener ngibit. Puasa itu kudu sahur. Iya, waduh, pengen ini puasa Kamis mau di. Sekali sarapan kok lalen. Enak kan? Wah, jadi puasa untuk ini sahur, mungkin makan banyak. Iya kelarnya. Tapi usia mau diganjaran. Oh, mingguan pengonon. Terus tuh dinamika kita beribadah itu ternyata begitu. Ya Mi, mulanya benar dari kami sembahyang sama ya. Nah, untuk sembahyang zakat apa yang uang pengennya ganjaran lima dewek. Ya, lucu itu. Anak zakat pengen diganjaran lucu. Mau sedekah pengen diganjaran lucu. Lucu apa Mas? Ayo Mas, lucu apa? Oh sedekah, harap ganjaran lucu jadi kita ya. Apa lucu ya? Pamrih Pak. Yang berbanding akal dari itu. Berarti kan dipaham ganjaran itu apa, pahala itu apa. Oh mungkin. Dikatur pahala kan. Pahala dikatur. Ayo sedekahku mau bayar duit uang, uangnya bisa makan. Ya, yang perlu ganjaran entil, pahala entil. Sejarah para panik, akhirat anak diurung. Ya, jadi anda sama dengan kelaparan buruk-buruk, kalau mus buruk-buruk, jangan ada para ganjaran. Padahal para ganjaran gue beli apa? Pilih-pilih sini. Sedekah pilih aja, 100 PA, 100 begitu, 100 begitu, begitu ganjaran. Pada kawin kesembahyang itu sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbil berarti adaan makmuman lillahi ta'ala jawab teman jadi makanya kita lebih terjun dhuhri pasti 4 rakaat dan mereka kan iya ya pasti mustaqbil Ka'bah kiblat buat temen takbir suwe usor gitu. Saya orang kata siapa sih ngulang kira makanan dua. Iya betul. Jadi bagusnya pripun. Ya gini. Yakin makanya. Nah tangga omong bapak. Wit paling. Kan bagus kayak doang. Kita wudhu Jadi kita kebakaran tahun kan. Bayang kok. Kita wudhu terus banget doang dengan lurus kagak. Bagus doang. Saking lebih ini bisa. Ya bisa lihat dhuhri lillahi ta'ala wis. Kita jauh. Beli 4 rakaat, ya mereka itu terus dulu 4 rakaat. Kalau itu ya butuh 4 rakaat, ada 10. Ustaz mulai kita ya pasti sembahyang seperti itu. Foto sih kan perlu mereka yang foto perlu nih. Jadi ngomong foto mana? Makmum mereka perlu ya makmum kan. Repot-repot amat. Hah? Yakin namun mau nembe belajar di bisa syarat. Cara niat wudu, bacaan niat wudu, nawaitul wudu, dirafil hadatsat asghari fardhu lillah. Apa dulu? Nonton. Apa dulu? Pengen belajar, tapi ada belajar. Niat wudu lillah praktis kan? Apa namanya? Ya berarti sebutaran terus ada silas. Oh iya mereka tadi lucu, badan lucu, hilangan ada stilik.
Pas harus kejaran bang mandi, junub. Jangan lama apa? Ayo bangun kalau kami ada kan? Apa niatnya bangun? Waduh, waduh. Bangun, bismillah, bismillah, can ibadah. Yang buka puasa berlata Allah malah langsung tak. Ibadah sih, sahur ibadah. Niatnya apa? Niatnya apa? Sahur. Tapi mereka coba ya, butuh sahur. No. Jadi ada waktu dicatat dulu ganjaran. No. Mulanya ada orang ngitung ganjaran. Pegel dia. Sedekah dengan lebih ganjaran. Ada daerah apa? Sedekah apa? Ya perantaian sedekah. Perantaian zakat itu zakat. Ada dihitung motivasinya apa? Ada sedekah ya sedekah lah. Sopan wong niatnya apa mana kan? Pegal. Pilih-pilih bukan sopan kalau apa sih anaknya persike. Kalau anak tukang beca sopan beli apa sih masalah anak tukang beca? Mau tak? Oke. Kadang beli gitu. Ada kadang terus. Ongkong banget. Wa qala Syekhu Syuyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu fi kitabih Subhana man hayya'a aqwaman li khidmatihi wa qamahum fiha wa hayya'a aqwaman li mahabbatihi wa qamahum fiha. Ini masih lanjutan dari kaidah yang kemarin, jangan pernah meremehkan makom seseorang murid thariqah. Jangan pernah meremehkan profesi siapapun. Bahkan minggu kemarin muliakanlah orang-orang beriman walaupun tukang doraka. Loh, pun mungkin lanjutannya. Subhana Maha suci Gusti Allah yang sudah menyiapkan generasi yang mampu khidmat kepada Allah dan mengukuhkan khidmatnya itu. Jadi pada nawang kalau ibadah kan subhanallah, memang Gusti Allah hebat. Kita semene tua itu bisa sekarang. Ada dua palu berlima itu. Wakil sodan karena anu no. Kita udah pilih mengono. Ya, udah pilih kita mengono. Iya, udah pilih mengono. Jadi dunia ya pun jangan dosa mengono. Rasa. Doa ini lebih mahal. Iya. Wah, ya masih vokal terus tua kan mati. Baik. Doa pilih kita lebih mahal. Ya. Yang bagus, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kembalikan semua kepada Gusti Allah. Anak bisa wong pun ahli ibadah lo karena Gusti Allah. Dulu karena ilmu ya. Mulanya ada loh alasan dia kan si kiai lah. Kalau ibadahnya pantas aja mengono ya. Kiai manusia, santri manusia. Bisa kiai kalau ibadah karena Gusti Allah pengen mengono. Jadi kan perlu digulati pengennya Gusti Allah apa? Kulo makrifat temen. Dalam kiai ahli ibadah. Oh berarti Gusti Allah pengennya kita ahli ibadah. Dalam wong sudi, wong suki, seneng sedekah. Oh berarti Gusti Allah pengennya kita mengono. Turuti. Karena dari kanjeng Nabi al Muslim mir'atul Muslim. Wong Muslim lemah.
tangga, sedulur, batur, orang dalam tuh cermin buat saya. Dalam bentuk pengian bocor tangan tongkrong, sejalu, kamen-kamen kan. Berarti kita kalau menolak kan mengonon apa? Nah, sekian pribadi kira-kira lakon model mengonon, ya kita kudu nulung. Loh, Ratu Adil itu kasih mengonon. Duduk di jero kantor, Pak. Oh. Wah, itu tugasnya duduk di kantor. Di dalan, di sawah, di pasar. Liling. Bulan itu wali itu akeh wong kampung, dudu wong kota. Cuma apa jadi wali kota? Ini kampung bupati itu, asal usulnya. Wahai yang aqwaman mahabbatihi wa aqamahum fiha. Maksudnya Allah yang menyiapkan generasi untuk mampu mencintai Allah dan mengokohkan kecintaannya kepada Allah. Gitu. Ahlul khidmati tajallalahumul haqqu bisifatil jalali wal haibati. Nah, cirine wong kang khidmat Gusti Allah. Ahlul khidmati utawi ahli khidmat iku tajalla lahum, nampak bagi mereka al-haqqu Allah subhanahu wa ta'ala bisifatil jalali wal haibati, dengan memahami sifat Allah al-jalal yang mulia, yang agung, wal haibati, dan mempesona. Haibah. Jadi ciri wong kang ayane Gusti Allah ngerti ning sifat-sifate Gusti Allah. Nah, karena ya karena bagi mereka nampak betul indahnya, agungnya Allah itu. Orang yang mengagumi Gusti Allah biasanya khidmat di Gusti Allah. Orang yang memahami kemuliaan Allah biasa khidmat ning Gusti Allah. Atau dibalik, wong kang khidmat ning Gusti Allah biasanya paham betul hebatnya Gusti Allah. Setuju Mang Budi? Setuju. Anak buah yang melayani majikan biasa paham kehebatan majikan. Ya beli? Ya. Loh, ono nggih. Santri kang naulani kiai biasa paham kehebatan kiai. Atau dibalik, kang paham ning kehebatan kiai biasa gelem naulani kiai. Ya betul. Lamun ente naulani kiai ente berarti ente paham hebatnya kiai. Lebih dari itu, meyakini kehebatan kiai. Lah ini Gusti Allah mesti mengomong. Tak kata ngaku Gusti Allah hebat, yakin Gusti Allah hebat, ya layani Gusti Allah. Atau bisa dibalik, para pengen ngurung hebatnya Gusti Allah, layani Gusti Allah. Kok sesuai ngurung Gusti Allah hebat. Oke ya? Oke. Fasoru mustawhishinan dal khalqi. Nah, setelah mereka diberi penampakan sifat agung dan hebatnya Allah, mereka menjadi liar, tidak terkendali terhadap ciptaan Gusti Allah. Jadi di depan mereka yang ada Gusti Allah. Nah, dalam wong wis katon Gusti Allah, sehingga mau sedekah.
dalam wong jahat kata Gusti Allah sehingga mau membantu supaya mereka kembali kepada Allah. Dalam wong bagus katone Gusti Allah sehingga mau menghormati wong bagus. Ya, dalam wong sengsara katone Gusti Allah sehingga mau menjadikan dia tidak sengsara. Orang nggak maksud ini. Aplikasinya sehari-hari seperti itu. Loh, serba Allah. Dalam ente kata Gusti Allah. Sehingga arep ngomong benak kelingan Gusti Allah. Ya. Iya. Pada kalau kita kelingan dongeng Fir'aun, pasti sengit ya. Iya kan? Ning Fir'aun sengit. Malahan anak manusia zaman itu dituduh dasar Fir'aun, padahal wong dewek. Iya kan? Presiden daerah dituduh Fir'aun, dituduh tohut. Zaman ini ngomong kan? Ya, loh, mun karena dikakon nih Gusti Allah. Oh syariat itu mohon ada ketidakadilan dasar tohut. Tapi mau hakikat sih ya innalillahi wa inna ilaihi introspeksi. Kenapa saya dapat pimpinan yang tidak adil? Jangan-jangan rakyat maunya pimpinannya tidak adil. Kan begitu maksudnya. Bukti jadi kepilih. Oh, berarti rakyat pengennya kan ya adil. Tapi jangan memilih uang yang adil. Ya sedikit yang dimilih ya yang memilih akeh. Loh, berarti sih kebenaran kalau sama kejelekan, kejahatan itu mengono. Ya, jangan-jangan yang ngaku benar hanya ngaku-ngaku, hanya kedok kan gitu. Nah, polanya minta solusi ya. Kona itu nerima, terus dari Gusti Allah mengkono nggak terima ngomong. Puyen memang dia. Puyen. Qulubuhum syakhisatun, hati orang yang ahli khidmat merasa cemas lima yaitu alaiha karena ada hati ilham bisikan yang datang atas mereka min hadratil haqqi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya begitu. Jadi saking tajamnya intuisi dia bisa memahami datangnya ilham. Ilham peringatan bikin dia cemas, gelisah. Ilham baik bikin dia senang. Nah, kita harus sering ribet. Penghidup satu sering kelingan apa? Utang. Ini orang-orang dikelingan Gusti dia beli. Beli kelingan dosa kira-kira beli kelingannya raya. Hati cemas gundah gulana apa kelingan raya, kelingan mulut diberi pakaian. Ya ganti saja. Pura-pura kelingan. Ya mereka 30 pura-pura. Ya. Jadi lamunan pengen para wali bilang turun tahun-tahunan, ya wajar. Karena yang dia ingat Gusti Allah. Gusti Allah itu sumber tenaga, sumber kekuatan. La ta'khudhu sinatun wa la Gusti Allah boro-boro turu ngantuk kebeli. Dalam kita kelingan Gusti Allah dengan ngantuk aja aneh. Ya. Dulu sakti itu jangan nama Gusti Allah ngomong. Hebatnya ngomong nama pinter, aduli. Ya karena para Gusti Allah.
Karena Gusti Allah sumber ilmu. Jadi pantas lamun orang parah karo Gusti Allah serba bisa. Kanjeng Nabi kan, iya serba bisa. Urung kabeh kanggo urung jadi macam karena parah karo sumber ilmu. Ya kalian niru baik. Dosa dan sakti-sakti rakal Islam karena sakti-sakti. Sakti itu bahasa Sanskerta, bahasa India. Oke, ciri yang kedua, ciri yang ketiga, qad nahalat ajsam, qad nahilat ajsamuhum. Jisimnya orang ahli khidmah itu kurus, jisimnya wong kang pelayani Gusti Allah kurus-kurus, dilempung. Dalam dideleng fisik ya. Oh berarti ahli khidmat Hamid, Kang Wasi, Mangudi, ahli khidmat. Eta broni buru-buru khidmat. Iya. Oh, kalian dong. Ciri fisik. Wasfarat alwanuhum. Warna kulitnya kuning, bersih. Loh, anak bekas siraman air wudhu kan bersih, kuning. Berarti Mangudin dimancing. Kulitnya ireng. Hamid, manika Wasi, manika Jelan, kulit kuning sih. Duduk batu keiran duduk kan bercahaya, senajan ireng bercahaya, duduk kan batu keiran. Untuk ireng di peron, kan anggore hari Hamid. Wah, komasor butuh. Oh, nah ini yang itu masih kelemah. Oh, tengah kosong, kempong, kelem beli. Ya masa, pura-pura tahajud tuh waktu wareng ngantuk. Iya li, loh. Des pilih kang deh, kang kulitnya kuning, kang tengah kosong. Wah, bisa dapat lebih. Mancing angin. Bisa dapat mancing angin. Bisa dapat mancing angin. Ya hebat. Ciri yang kelima, wabisyauqi dzabat akbaduhum. Saking rinduin Gusti Allah kayak apa? Kempung kan? Karena rindunya kepada Gusti Allah, hatinya, jantungnya selalu berdegup. Ente jantungnya beli mantik gue, mantik baik, asal kali